Aku berhasil. Belum genap 1 batang dupa, aku berhak ikut. Aku dapat. Yuan Lie, mau ngapain? Menurutmu, token ini kira-kira bisa kamu dapat? Kakak. Guncang pohon. Konyol. Telapak hantu tulang putih. Dantianmu sudah kuhancurkan. Masih berjuang? Benar. Kamu ingat enggak, ibumu buta? Lalu aku potong 2 ruas tulang punggungmu. Biar kamu mirip ibu dan anak. Yuan Gongxi, aku mohon, lepaskan kakakku. Yuan Gongxi, aku bisa jadi budakmu. Yuan Gongxi, tolong lepaskan kakakku. Yuan Gongxi. Apa kau waras? Cuma jadi budak? Tapi dengan wajahmu, kau bisa temani aku malam ini. Hahaha, ayo, kirim cewek ini ke rumahku. Hahaha, ayo, buang anjing mati ini ke lubang ular. Jangan mati di tanganku, menjijikkan. Kakak. Mama, Xiao Yuan? Maaf. Aku belum mati. Ini dia. Nak, dantianmu hancur. 7 jiwa dan 6 ruhmu hancur. 3 jiwa dan 5 ruhmu. Tulang punggungmu juga dipukul 2 kali. Mending kau mati. Kau siapa? Kakekmu, Sun Wukong. Aku sudah ditindih 15.000 tahun. Ayo, tolong lepaskan segel di kepala. Aku akan memberimu harta. Bisa kau beri aku kekuatan? Aku mau balas dendam. Aku mau bunuh. Hahaha. Jangan ngomong soal bunuh. Gimana kalau aku tembus langit? Bantu aku buka segel ini. Kakak bakal lindungi kamu. Oke, hahaha. Ayo, cepetan. Ayo. Hahaha. Hahaha, duduk jauh, nak. Pergi ke Gunung Wuji ibumu. Bang. Napasnya, siapa yang melepaskan monyet jahat itu? Semua berantakan. Dunia kacau. Kepala monyet. Tanpamu, 3 dunia 15.000 tahun membosankan. Apa latar belakangmu? Apa yang harus kau lakukan? Haha, tanya aku mau apa? Aku ingin menutup mataku lagi hari ini. Aku ingin tempat ini tidak pernah mengubur hatiku lagi. Biarkan semua Buddha lenyap. 10.000 tahun dari sekarang, orang akan ingat nama ini. Monyet suci. Sun Wukong. Sun Wukong. Bukankah itu iblis besar yang membuat onar di surga 10.000 tahun lalu, Junior Yuan Huai? Telah bertemu para senior. Semoga para senior mau menerimaku sebagai murid. Haha, anak baik. Disukai. Dantianmu hancur. Aku akan memberimu pil iblis. Dan 5 jiwa. Tanpa itu, aku akan memberimu roh klan iblis. Mulai sekarang kau akan seperti aku. Sebuah anomali antara langit dan bumi. Bukan manusia, bukan iblis. Bukan baik, bukan jahat. Jadilah binatang prasejarah.
buat lubang di langit. Hukum. Dengar nak, kekuatan iblisku terlalu kuat. Tidak ada tempat bagiku di dunia ini. Petir menyambar. Aku perlu bersembunyi di dantianmu saat kau pergi ke gerbang surgawi abadi. Baru aku bisa mencari kesempatan untuk mengetahui tingkat kultivasimu. Aku telah membesarkanmu dari pengolahan tubuh hingga kesempurnaan pengolahan ki. Pergi balas dendam. Jika kau kalah, jangan sebut nama guru. Yun Lie, tunggu aku. Aku akan membunuhmu. Kakak Yuan Gang, aku mengambil kartu untuk naik ke abadian. Kenapa sih ada darah di kartu ini? Saat aku dan Yuan Huai, si sampah keluarga, berebut kartu itu, aku hancurkan dantiannya, cabut tulang punggungnya, lempar ke jurang ular. Kok berani-beraninya kau kasih aku kartu kotor? Kakak, aku salah. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Kenapa sih dengan gadis kecil ini? Ini kayaknya tubuh kunding. Kalau kau tunggu sampai dia dewasa, baru dipakai kultivasi, kultivasinya pasti naik drastis. Kakak, cewek ini adalah adik Yuan Huai yang dipungut. Dia benar-benar punya bakat luar biasa. Aku akan kasih dia kartu, setelah masuk gerbang abadi, biarkan dia jadi pelayan pribadiku. Aku akan mengambilnya saat dia dewasa. Kakak, aku akan memandikannya sekarang, diantarkan ke rumah kakak. Setelah masuk gerbang abadi, kau bergabung dengan sekte bersamaku. Di sana semua anak keluarga Yuan. Kakak Yuan Lie tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kakak Xie. Ini adalah angkatan pertama murid tahun ini, keluarga Yuan dari Luzhou di utara. Kuotanya, 5. Jika kedua pendeta tahu suka, kalian bisa pilih dulu. Keluarga Yuan berada di lokasi yang sangat baik, sering muncul murid-murid berbakat. Menurutku Yuan Gang ini sangat bagus, cocok untuk bergabung dengan gerbang nagaku. Murid-murid pemegang kartu, kalian itu kebanggaan keluarga Yuanku. Kali ini, pergilah ke gerbang peri, belajar ilmu keabadian. Suatu hari, raih kultivasi tertinggi. Tapi jangan lupa pulang ke aula leluhur untuk bersembahyang. Jangan lupa persembahan dupa. Semoga kalian semua beruntung. Huayar. Permisi. Apa kau lihat Huayarku? Anak yang jujur banget. Ini Nobu Sendai, kau bisa datang ke sini? Ayo. Ibu. Kemari, biar kutunjukkan huayermu. Coba sentuh, ini huayermu, hahaha. Bukan Huayarku. Ini bukan Huayarku. Kumohon, aku bisa lakukan apa saja. Jangan bully ibuku. Kumohon. Tungku tripod itu harus kelihatan. Mulai sekarang, kamu hanya bisa jadi Yuan Lie ku sendiri. Hei, Bawa wanita buta ini pergi. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Tidak, Bu. Xiao Yuan. tua bangka. Tahu nggak? Huayer kamu itu nggak sebaik anjing lucu ini. Hahaha. Apa yang kau lakukan padanya? Ada apa? Aku hancurkan dantiannya. Hancurkan jiwanya, cungkil tulang punggungnya. Hahaha, taruh dia. Mereka lempar dia ke rawa, jadi makanan ular liar. Hahaha. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa sih? Karena dia pecundang. Kenapa? Hukum rimba, tahu nggak? Binatang, dia lebih baik dari babi dan anjing. Hahaha. Tua bangka itu sudah cukup marah. Sudah cukup, aku kasih kamu bersatu kembali dengan huayermu. Keluarga buta semua, kamu ngapain? Dasar sampah masih aja belum mati. Siapa yang hina ibuku?
Mati. Yuan Huai, berani kamu balik dan maluin diri, dasar anjing tulang punggung patah. Kamu menarik sih, dasar sampah. Kali ini gue pecahin kepala lo, jangan main curang. Lo beneran mau token ini? Bunuh gue, token ini jadi milik lo. Nak, cepat pergi, dia bakal bunuh kamu. Kamu nggak akan bisa lawan dia. Ayo, ayo. Lepaskan ibuku. Aku akan lawan kamu sampai akhir. 1 periode latihan lagi, kata lo temani sampai akhir. Yuan Huai, berapa banyak tulang yang masih lo patahin? Gua pinjemin lo 2 tulang anjing. Pak Ketua, aku, Yuan Huai, menantang Yuan Li untuk duel hidup mati. Hari ini bertaruh nyawa. Hidup atau mati. Yuan Huai, kamu harus pikir baik-baik. Kamu sekarang dalam masa latihan. Yuan Lie sedang melatih Qi. Kultivasinya jauh lebih tinggi dari kamu. Kamu mau bunuh diri? Pak Ketua, kenapa kamu hentikan dia? Gue nggak lawan orang bodoh, tangan gue cuma garuk. Karena duel sudah dimulai. Lepaskan ibuku, aku akan lawan kamu. Kumohon, biarkan kami ibu dan anak sendirian. Aku akan bawa anakku pergi sekarang, aku akan tinggalkan keluarga bersama anakku. Tidak akan pernah kembali, kumohon. Lepasin, dasar perempuan tua. Lalu lo melahirkan puluhan anak di luar, lo masih mau muka kami? Nama baik ibuku. Menjadikan adik perempuanku budak Yuan Lie, kamu benar-benar bajingan. Bagus-bagus, Yuan Huai, ayo. Lo harus bikin gue puas kali ini. Aku ingin bunuh kamu, selama 10 tahun. Aku tunggu kesempatan. Cari mati. Adik seperguruanku malah berkelahi internal. Perselisihan Yuan Huai dan Yuan Li Yuan Huai ini pasti mati. Aku rasa enggak. Aura Yuan Huai ini familiar. Yuan Huai, mana mungkin tinju jelekmu lolos dari seranganku? Pukulanmu lambat banget. Pukul punggungku. Level latihan fisik akan naik dulu ke level latihan energi. Yuan Huai, si sampah ini, ternyata latihan energi. Baru masuk tahap latihan energi itu juga bukan lawan Yuan Lie. Hahaha, latihan energi emang kenapa? Aku latihan energi sempurna. Yuan Huai mau kasih muka? Nggak mau? Mati tanpa mayat. Jangan salahkan aku, kau mati malam ini. Ini nggak bakal jalan berdiri, main sama aku. Yuan Lie. Yuan Lie, ambil nyawamu. Cukup sudah untuk Yuan Huai Yuan Lie. Tidak boleh mati. Cari mati. Anjing, kau sungguh mau bunuh aku sekarang? Tapi kau tak bisa. Latar belakangmu yang keluar. Bukan ibu. Bukan, Ma. Ma. Yuan Lie. Aku ingin kau bayar dengan darah. Oh, tenang aja, aku akan antar kamu, ketemu ibumu sekarang, nanti aku kubur, kalian bersama, teman baik, di jalan ke Huangquan. Hahaha. Aku belum mati. Siapa yang berani menyentuh murid cucuku? Wah, iblis kuat banget. Siapa anak ini? Anak ini manusia atau iblis? Sepertinya praktik jahat. Kenapa orang ini kelihatan akrab banget sama aku? Pernah lihat dia sebelumnya? Gak mungkin. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu menggali di atas kepala kakekmu? Nak, jalanmu sempit. Hempeh. Kekacauan di surga.
Yuan Huai berterima kasih pada guru. Nak, hati-hati, jangan mati. Aku tidur dulu. Yuan Lie, Anak itu durhaka. Aku janji akan bawa adikku kembali dari langit. kamu benar-benar memukul keponakanku sampai mati? Ya, aku akan cincang keponakanmu dan berikan ke anjing. Kalau kamu tidak mengumumkan hasilnya lagi, aku akan bunuh kamu sekarang. Kunyatakan. Tempat terakhir di keluarga Yuan adalah Yuan Huai. Kubur ibuku. Jika tidak, tunggu sampai aku kembali dari keabadian, semua akan dikubur bersamamu. Ya, Tidak mungkin menerima anak ini. Bisakah kalian berdua melihatnya? Dia bukan manusia. Dia dirasuki monster. Tinggalkan jalan ini. Kau dan aku sama-sama sudah naik peringkat. Dia adalah kultivator senior. Memperlakukan generasi muda seperti ini, aku rasa itu tidak pantas. Kau gila. Beri monster itu kesempatan. Kau telah menutup jalan abadi. Setidaknya beri dia kesempatan. Jangan bicara lagi. Bawa murid-muridmu kembali ke sekte. Jalan Deng Xian ditutup. Langit memang tidak adil. Tapi jalan menuju keabadian ini bukan satu-satunya. Awan jungkir. Balik. Ini mobil guru, mewah banget. Murid Yuan Gang Xiao Yuan, tahap pendirian fondasi. Ingin bergabung dengan Zixia Fairy? Ini adalah token murid istana luar. Kalian berdua berbakat. Dia akan menjadi murid sekte Zixiaku kelak. Ya, hem. Apa? Kok bisa kamu punya? Salam kepada semua dewa. Hamba ini memberi hormat. Monster. Berani-beraninya kamu muncul. Penyergapan belum sampai. Biar si tua itu datang. Tunggu dulu. Aku mau dia. Rizixia, aku tahu sekte ini akan besar dalam sebulan. Aku lebih panik daripada kamu, sekte Zixia. Tapi, aku tidak akan terima monster ini jadi murid. Kamu nggak takut iblis menusukmu dari belakang? Sekte Zixia sedang menerima murid, bukan giliranmu dulu. Bijak. Siapa namamu? Murid Yuan Huai menghadap. Ketua sekte. Aura iblismu terlalu kuat. Datang ke dojoku malam ini. Yuan Huai, kamu manusia atau setan? Aku akan buktikan malam ini. Xiao Yuan seharusnya ada di sini juga. Aku harus segera menemukannya. Yang mulia, aku datang. Ada apa? Belum pernah lihat? Saya telah menghina ketua sekte. Mohon maafkan saya. Setan merajalela di dunia ini. Aku, sekte Zixia, tidak akan mentolerir setan. Aura iblismu sangat kuat. Kamu itu apa? Ketua sekte, ini kan sudah jelas, saya manusia. Aku kasih tahu. Aku adalah Zixia Ekaristi. Darah suci mengalir dalam diriku. Setan manapun, jika bersentuhan kulit denganku, darah suci di tubuhku akan menolak, hilang dalam sekejap. Ketua sekte, apa maksudnya ini? Aku ingin tahu, kamu manusia atau setan? Buka baju dan berbaring. Tidak perlu ketua sekte menyentuh saya, kan? Kamu memang setan. Takut dibunuh darah suci di tubuhku ya? Bukan, ketua. Itu nggak sopan kan? Setan keras kepala, ajal sudah dekat. Keluarlah. Aku, kultivator Yuan Ying yang mulia, dasar kultivasiku nggak punya keuntungan sedikit pun. Ditekan sama bocah di masa latihan Ki. Fisiknya kayak apa sih? Tadi malam itu kecelakaan. Menghina guru, dosanya nggak termaafkan. Aku cabut statusmu sebagai murid luar istana, hukum kau pergi ke tungku api dan bekerja, bertanggung jawab masak untuk para murid. Guru, kasihanilah. Pergi.
Sial, aku tersisihkan. Dikirim ke ruang tungku. Aku Koki, nak. Aku bunuh kau. Guru, ada apa? Pri Zixia ini adalah kekasihku 1000 tahun lalu. Kau berani jadi guru. Bukan, ini bukan salah paham guru, aku nggak tahu. Aku akan hancurkan dantianmu. Guru, aku salah. Hei, guru, pikir lagi dong. Kau ada di dalam diriku. Aku punya itu, bukankah itu berarti kau sama? Itu masuk akal. Aku nggak rugi. Hei, yang baru datang itu, kemari, ayo, sebut namamu. Kakak, namaku Yuan Huai. Yuan Huai, nama bagus. Hahaha, enak didengar dan gampang diingat. Hei, tahu nggak, pilih kerja di ruang tungku kita, setidaknya 100 tahun lebih cepat jalan. Ini dia tempatnya. 50 yuan per bulan, semua dikerjakan pakai jalur perakitan, makan dan pakaian gratis. Hei, karena kau baru datang, jadi bertanggung jawab menyalakan api untukku, hehe. Kedengarannya oke. Tentu saja, ya. Hei. Bolehkah aku terus berlatih? Apa yang kau bilang? Tentu saja kau bisa terus berlatih. Hei. Apa kau nggak tahu? Hei, tungkuku. Tapi departemen paling bersatu di seluruh sekte. Mulai sekarang, kita saudara. Hahaha. Terima kasih, kakak. Hahaha. Sampah tetaplah sampah, masuk gerbang abadi pun gak bisa lepas dari kehidupan manusia sekarang. Yuan Gang mana adikku? Aku heran kamu bisa mengalahkan Yuan Lie. Keberuntungan, Tai. Mana adikku? Jangan khawatir, adikmu adalah tubuh kunding. Aku akan menunggu sampai dia matang sebelum memetiknya. Kamu cari mati, tunggu dulu. Aku lihat gimana caranya. HMPH, aku tahu kamu anak baru aja masuk pintu. Di sini, kamu nyindir saudaraku. Maksudmu apa? Mau di ruang tungkuku, ngejek saudaraku nggak boleh. Aku kasih tahu ya, ini saudaraku. Lagi pula, waktu kamu datang, aku nggak nanya di mana tungkuku. Itu departemen paling kuat di sekte ini. Coba saja, kamu nggak takut aku hancurin bakpao kamu? Hancurin mie kamu? Hancurin nasi kamu? Kakak, jangan kalah sama orang ini. Malu? Biar aku sendiri. Lakukan sendiri. Berani duel hidup mati? Oke, hidup mati. Yuan Gang sedang di tahap tengah fondasi. Setelah tadi malam, aku di tahap awal fondasi. Dia dan Yuan Gang punya kekuatan untuk Yuan Huai, apa kamu benar-benar ingin mati? Kalau aku mengalahkanmu, aku akan mengambil kembali Xiao Yuan. Tentu, coba saja. Wah, tahap fondasi. Kamu mau menyerah? Bercanda. Apa soal fondasi? Mana keluarga senior Yuanku? Tahap fondasi tengah. Siapa yang berani menyentuh sepupuku Yuan Gang? Sukses membangun fondasi. Yuan Tian, siapa yang berani menyentuh sepupuku Yuan Gang? Jin dan sempurna Yuan Shan. Siapa yang berani menyentuh cucuku Yuan Gang? Aku adalah cucu keluarga Yuan. Dasar bajingan, berani menyentuhku? Kamu keji. Ini ring. Itu duel. Kamu jago bertarung? Itu akan sia-sia. Keluar tidak hanya soal kekuatan, ini soal konteks. Yuan Huai, kamu sudah dikeluarkan dari keluarga Yuanku. Keluarga Yuan tidak punya ras liar dengan darah najis sepertimu. Aku mohon paman, bunuh bajingan ini di sini. Hari ini Yuan Shan akan membersihkan keluarga. Paman, kamu tidak perlu bertindak. Paman sudah mencapai jin dan sempurna. Dia dan aku sudah cukup. Anak baru. Aku ada di tahap fondasi tengah. Aku akan membuatmu mati hari ini. Mati dengan rela. Kurang ajar. Mayat bicara. Makasih, Om. Dia bunuh force bunuh anak ini. Tikus? Omongan besar.
Aku bakal copot gigimu satu persatu. Sudah berakhir. Tawuranku beritahu. Dalam perang kelompok, Tungkuku tidak pernah takut pada siapapun selama ribuan tahun. Kawan-kawan, ayo. Lihat kawan-kawanku di sini. Ayo lihat siapa yang lebih banyak. HMPH, kupikir kamu sangat sombong. Kamu yang memanggil ibunya Yuan Gang. Kak Li, Yuan Huai, kamu nggak usah takut, seperti yang kubilang sebelumnya, masuk saja ke ruang apiku nanti kita jadi saudara. Kalau ada yang sentuh kamu nanti sama aja dengan menyentuh istriku. Ya, teman-teman, biarkan istriku duluan. Tidak biarkan saudaraku turun dulu sembuh. oke Kak. Cepat. Yuan Huai dan kelompok pemadam kebakaranmu berkumpul, memalukan banget. Pantas saja jalan keluarga Yuan. Bahkan, jika kau masuk sekte Zixia, tetap aja kelompok sampah. Kalian pemadam kebakaran tak berakar. Berapa banyak pun kalian datang, tetap malu. Bunuh mereka semua. Tak ada pasir di mataku. Omong-omong, simpan jantung Yuan Huai itu untukku. Aku akan merebus obatnya. Itu leluhur. Apa? Kamu mesum tua? Apa lagi yang kamu mau? Ayo, ayo, ayo sekarang. Lihat, siapa yang duluan? Ambil siapa? Ini leluhur keluarga Yuan. Percaya atau tidak, aku akan robek mulutmu. Apa? Mulutku di sini. Kalau berani, sini robek. Nyari mati rasakan ini. Kak Li, hati-hati. Dia berada di tahap tengah pendirian fondasi. Hei, hei. Alat ajaib. Apa itu alat? Ah, Kak Li kuat banget, dapurmu keren. Hahaha, gimana? Kaget enggak? Hei, dengerin wajan rajaku ini, tapi udah diwariskan lebih dari 300 tahun. Goreng, masak, goreng semuanya. Anti rusak, kebal. Cari mati hei. Hei, kok lemah banget sih? Kamu nggak makan? Yuan Yue, jelek banget. Xiao-xiao begini aja bikin orang tua turun tangan. Moga di kehidupan selanjutnya lo jadi bayi yang baik. Ah, itu teknik abadi 5 petir. Aku beneran pakai trik ini mengerikan banget. Hei, kawan-kawan, hati-hati. Mulai nih. Tembakan leluhur. Habis. Tidak, ini pukulan dari ahli jin dan aku cuma bisa minta tolong guruku. Bocah, kau berani macam-macam sama jin dan tua. Kamu mau jadi guru? Tolong turun tangan, ini tahap jin dan aku nggak bisa kalahkan. Hei, aku jagain kamu. Aku masih dalam bentuk roh. Aku cuma bisa bantu kamu sekali dalam 10 hari. Pinjamkan tubuhmu untuk sebatang dupa. Ayo. Wah, bro. Kalau kamu nggak ingetin, aku lupa masih ada daging yang direbus di panci. Hei, bro. Ayo duluan. Tunggu, ayo. Monster kurang ajar, persetan. Ah. Tangkap. Kok bisa? Enak banget bisa keluar. Energi iblisnya berat banget. Kamu ini apa? Bajingan tua itu masih aja ngebully anak muda di umur segini. Kenapa aku nggak main sama kamu? Kamu siapa sih? Siapa aku? Aku bajingan dari keluarga Yuan kamu. Hari ini bersihkan pintu. Apapun dirimu, hari ini akan kubuat jiwamu melayang. Petir.
Tetua Yuan menindas murid baru. Kayaknya itu memalukan sih. Zixia, aku salah satu dari 5 tetua, tetap sekte Zixia. Kami para tetua, aku telah mengangkatmu menjadi pemimpin sekte. Apa kau akan melawanku demi iblis ini? Tetua Yuan, Zixia tidak berniat menyinggung. Hanya 10 hari lagi. Kompetisi kecil sekte itulah yang membunuh saat ini. Zixia mungkin telah merusak reputasi para tetua. Lebih baik biarkan para junior menyelesaikan dendam mereka sendiri. Taruh dendam itu di kompetisi sekte. Lalu hidup dan mati. Oke, kau melindungi iblis ini. Gak akan kubunuh orang ini hari ini. Tunggu sampai kompetisi kecil sekte. Keponakanku akan melakukan yang benar demi langit. Aku akan menjagamu dengan baik, adik perempuan. Di sekte, ku tunggu kau. Sepupu, kau tak perlu lakukan itu. Kalau begitu aku akan mengurusnya sendiri. Semua sudah pergi. Ikut aku. Sang penguasa, aku datang. Siapa yang suruh kamu bawa tongkat kayak gitu? Siapa yang suruh kamu bawa tongkat kayak gitu? Aku? Kamu apa sih? Kepala monyet, peri Zixia. Apa dia selirmu? Kami menginterogasinya selama 300 hari. Dia nggak mau bilang di mana kamu berada. Mana mungkin? Aku hanya bisa hapus memorinya. Ya, biarkan dia. Kamu itu aneh di 3 alam. Siapapun yang berhubungan denganmu, kami akan hapus ingatannya. Bahkan bunuh dia. Kenapa? Karena kamu monster. Keberadaanmu mengacaukan ketertiban 3 alam. Dan aku ingin menjaga ketertiban. Jadi apapun yang terkait dengan Sun Wukongmu, aku akan hancurkan dia dengan tanganku sendiri. Bilang, kamu apa? Aku. Dia. Yuan Huai. Omong kosong. Tentu aku ingat aku yang menerimamu. Aku suruh kamu pergi ke ruang api, biar kamu hindari pertarungan. Fokus pada kultivasi, siapa sangka kamu malah bikin banyak masalah. Semua itu masalah, aku nggak bisa lari dari diriku. 10 hari lagi kompetisi sekte kamu mundur. Kenapa? Kamu sama sekali nggak bisa dan Tianmu terluka lagi. Entah Yuan Gang atau Yuan Yue, kamu kalah sama semua orang, naik panggung hanya untuk mati. Mulai sekarang, kamu masak di ruang tungku sekte memberimu makan. Bahkan kamu anggap aku tidak berguna. Berdasarkan fakta saja ini Najiao. Ada sesuatu di dalamnya. Bisa menyerap semuanya. Nanti di sekte, jadilah baik, aku gurumu, jangan cari masalah. Ngomong-ngomong, adikmu. Bagaimana adikku? Iya. Peringatan, ini kedua kalinya kamu menghinaku. Ketiga kalinya, aku... Adikmu bersama Yuan Gang, aku sudah suruh orang kirim pesan. Tapi dia dihentikan oleh tetua Yuan Shan. Aku tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Ini urusan keluarga Yuanmu. Selesaikan sendiri. Cincin itu berisi 20 batu roh kualitas rendah. Batu roh adalah satu-satunya cara meningkatkan kultivasi. Kumpulkan batu roh dengan baik di sekte. Jangan cari masalah. Kapan aku mengalami penghinaan seperti itu? Bagaimana Zixia, si jalang kecil ini, bisa begitu kejam? Sial. Kenapa wajahmu sakit sekali? Guru, sialan. 10 hari kemudian kultivasiku di tahap awal fondasi Yuan Gang, Yuan Yue, mereka semua di tahap tengah fondasi. Kalau aku pergi, pasti mati. Aku perlu tidur 10 hari. Dalam 10 hari, kamu dapat 1000 batu roh rendah untuk menembus fondasimu. Kalau tidak, kamu akan mati. Sekte lebih besar darimu. 1000 batu roh rendah? Bagaimana caranya? Haruskah aku mencuri atau merampok? Haha, senang. Tidak tahu? Saat itu, tetua Yuan aduh, wajahmu pucat. Terutama saat aku lihat artefak di belakangku. Setelah panci dibuat, aku sangat takut sampai hampir berlutut. Haha, iya kan? Yuan Huai, haha hebat, kan? Bos hebat, haha. Bukankah ketua sekte Zixia datang menolong? Hei, apa yang kamu bicarakan? Potongan daging itu? Dia jelas-jelas ketakutan oleh kompor kita kan? Hei, cukup bahas itu. Hari ini hari yang baik. Gajian. Hahaha, oke. 20 batu roh rendah. Hei, ini semua ada. Hei, ayo. Untuk 20 batu roh rendah ini, tidak perlu 1000. Kamu harus menabung 5 tahun fondasi akan selesai dalam 10 hari. Bagaimana dia punya waktu?
Sulit sekali memindahkan mayat. Hei, tunggu, kenapa mayat kering? Hei, Laoli. Aku punya cara untuk membuat saudara-saudaraku kaya. Hei, ayo, semuanya, lihat aku. Aku merekomendasikan bisnis baru untuk kalian. Bisnis apa? Semua pada miskin, mau mati. Betul. Ini ruang tungku kita. Kenapa mereka miskin banget? Karena kita punya toko. Menunggu para saudara datang makan, itu terlalu pasif. Ada cara baru? Ceritakan dong. Mulai hari ini, aku, Yuan Huai, mendirikan bagian pesan antar ruang tungku. Hei, ini pena. Ruang tungku kita adalah markas besar pesan antar. Oke. Ada 3 cabang di bawahnya. Yang pertama adalah bagian pemesanan. Yang kedua adalah bagian pengiriman. Yang ketiga adalah bagian layanan purna jual. Bagian penerimaan bertanggung jawab menggunakan token suara. Menerima kebutuhan diet setiap murid meminta alamat. Bagian pengiriman bagaimana? Bertanggung jawab untuk mengirim. Setiap makanan yang kita makan, cuma bayar ongkos kirim dengan camilan. Kalian mau nggak bayar pakai camilan buat makanan diantar? Iya, aku khawatir. Orang akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk camilan ini, untuk membeli makanan. Hei, Laoli. Dengar, selama dia manusia, dia akan malas, dia cuma mau malas. Pasar kita, ada lautan biru yang besar. Setiap camilan yang kita terima diserahkan ke markas dividen sesuai jumlah pesanan akhir bulan. Kedengarannya ide bagus. Hahaha. Oke. Mulai sekarang aku CEO dari pengiriman dapur api. Laoli, kamu adalah manajer umum. Oh, aku masih jadi manajer. Hahaha. Nama perusahaan kita adalah Lingtuan. Lingtuan. Aku sudah buatkan logo untukmu. Ups. Gimana kalau hari ini? Setiap saudara ikut aku keluar bagikan brosur, dijamin sebelum gelap. Setiap murid bisa menerima token suara kita. Ya. Halo, Lingtuan Takewai, tolong cari tahu. Halo, ini token suara. Pesan 1 batang dupa saja. Kami bisa antar ke gua Anda. Halo, Lingtuan Takeaway, tolong cari tahu. Yuan Huai, kamu ngapain sih? Angkat kakimu. Pecundang yang latihan Ki, tapi nggak berlatih. Pesanan antar Lingtuan apa yang kau kirim? Kurasa kau harus terima nasibmu. Aku ulangi. Angkat kakimu. Hei, berapa sih batu roh yang kompor ini kasih ke kamu sebulan? 10 batu, 20 batu. Cuma 1 batu roh. Ikut kompetisi kecil sekte. Kamu sudah cukup bicara. Cukup sudah. Tidak mampu. Pemarah, stop. Kak Wen ada di sini. Yuan Yue, apa kau cuma berani sama murid baru? Kenapa kau campuri urusanku, Xuan? Aku kakak senior sekte luar. Apa aku nggak boleh urus urusanmu? Kau harus bantu sampah ini. Aku nggak bantu siapa-siapa, tapi merundung murid sekte, aku... Nak, hati-hati kalau jalan malam. Jangan repot. Kak Wen, makasih bantuannya. Kamu yang lakuin ini. Iya, ini model catering baruku. Kalau kau masuk sekte, berlatihlah yang bener, jangan bisnis yang beneran jalan sesat, kayu mati nggak bisa diukir. Kak Wen, kau boleh menolak. Tapi merobek flyerku itu keterlaluan, kan? Kuharap, kau sadar, kau juga daftar kali ini, kan? Di sekte udah tersiar, kalau kau ikut Xiaobi pasti nggak bakal selamat. Aku Yuan Huai, hidup atau mati. Kayaknya itu bukan urusan Kak Wen. Kali ini, juara sekte akan jadi pasangan tauku. Jadi, hampir semua murid laki-laki luar ikut, kau akan mati di tangan pasangan tauku nanti. Gimana kalau aku jadi pasangan taumu? Jangan mimpi lagi, atau pensiun, atau dipukuli sampai mati, dan lain-lain. Oke. Kalau begitu, lepaskan aku mau bagi-bagi flyer. Kata-kata baik nggak mempan, sialan pendosa yang sok baik. Pertama, Kak Wen Sekte, aku ikut buat jadi juara. Kedua, kalau aku menang, aku akan menikahimu dulu, lalu aku ceraikan kamu, biar kau jadi mawar bekas. Apa? Aku ada urusan lain, dah. Asal ada 1000 batu roh, aku bisa masuk ke tahap tengah pondasi, menang juara bukan mustahil.
1000 batu roh itu dari hasil delivery? Hai, bro. Hari ini adalah TKW Zero Group kita. Hari besar di hari pertama listing. Selanjutnya, CEO kita, Yuan Huai. Tepuk tangan untuk upacara bel. Hahaha. Bro, baru 1 pagi di hari pertama, bagian order kita sudah dapat 600 pesanan. Bro, kita buka bisnis. Ayo cepat antar. Dengar sandiku. Pesanan pertama, Alam Rahasia Chongshan nomor 105, Long dan Phoenix Maroburs 3 jenis jalan. Pesanan kedua, Istana Naga Laut Timur nomor 88, Stamet Red Dragon Son, jalan. Halo, pesanan antar kamu. Ups, hahaha, luar biasa. Tahu enggak, baru 1 pagi, kita dapat 1.500 yuan batu roh bersih. Hahaha, ups. Kita baru punya 20% pasar sekarang. 20. Tunggu sampai takeaway grup terkenal kita jadi populer, kita akan monopoli. Beneran? Ups, kaya, ups. Hahaha, CEO, rider nggak cukup. Apa? Hehe. Aku bantu. Pesananmu sudah sampai. Paket dia tambahan, sup hati goreng dibawa keluar. Kebetulan banget, kamu robek selebaranku kemarin. Hari ini kamu malah pesan makanan sendiri. Dasar perempuan munafik. Takeway Spirit Group ini cukup populer di kalangan murid muda, makanya aku pesan, pengirimannya cukup cepat. Jadi kamu masih mikir aku nggak kerja bener? Masih nggak kerja benar, menurutku, kamu nggak tahu terima kasih, kultivasi itu jalan yang benar. Coba aku tanya kamu. Kultivasi butuh batu roh dari mana? Dari rumah, aku dapat segudang batu roh sebulan. Kenapa nggak makan daging cincang dari rumah aja? Aku nggak bisa jelasin ke kamu. Yuan Huai, biar aku nasihatin sekali lagi. Mundur, jangan maksain diri, atau kamu bakal mati. Oke. Kalau begitu, aku juga nasihatin kamu. Pilih gaun pengantin merah mawar. Cuci dan tunggu aku datang. Hei, bro. Hahaha. Hei, kamu tahu, semua tugas yang kita lakukan 2 hari ini, 2 ton batu sudah terkumpul. Hahaha. Aku kaya. Haha, setengahnya dikirim ke para kurir. Sisanya, Laoli, kita bagi 2. Setengah per orang. Hahaha, kaya. Kaya. Cepat bagi ke saudara-saudara. Oh, bagus. Hei, aduh, aku tahu. Kamu jenius banget sih. Oh, kamu tahu, selama 1000 tahun kamu adalah orang besar di komporku. Oh, oke. Laoli, kamu ngapain sih? Hahaha. Cepat bagi uangnya. Aku harus pulang dan menyerap latihan. Oke, bagi uang. Haha. Ayo. Menyerap ini seharusnya bisa mencapai tahap tengah fondasi. Anak baik, banyak batu hanya dalam 3 hari. Fisikmu sudah diperbaiki olehku. Jumlah batu juga 5 kali lipat dari orang normal. Dengan kata lain, kamu tak terkalahkan di level yang sama. Kamu juga bisa ganti satu persatu. Kamu punya metode tongkat ini? Nah, bentuk pertama dari metode tongkat langit, memukul gunung dan mengguncang harimau, kendalikan dengan energi, bakar kekuatanmu di dantian, meledak di ujung tongkat. Metode tongkat ini tak terkalahkan di tahap awal dan tengah fondasi. Kedua kalinya kamu mabuk, tergantung pemahamanmu. Aku akan mewariskan metode mental kepadamu. Aku sedang menerobos tahap tengah pembangunan fondasi. Hei. Ini setelah menerobos fondasi menengah. Kotoran yang dikeluarkan dari tubuh sangat bau. Tak disangka, butuh 3 hari hanya untuk menerobos. Ah, tidak. Hari ini adalah kompetisi sekte. Guru Wan An. Hari ini adalah hari bagi sekte Zixiaku. Semua murid luar akan berpartisipasi hari ini. Kompetisi ini, aturannya adalah pertarungan 1 lawan 1. Pemenang bisa mendapatkan senjata sakti sekte. Senapan singa pembunuh naga. Kompetisi ini memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencari jalan bagi kakak Shuen.
Hanya juara yang bisa mendapatkan kualifikasi untuk menikahi Xuan. Kakak senior, Xuan. Aku ingin menikahi Xuan. Tampaknya Yuan Huai hanya keras kepala. Lagi pula, mereka yang takut mati tidak berani datang. Aku mengumumkan dimulainya secara resmi kompetisi sekte. Dan seterusnya. Sekte sudah resmi dimulai. Dan seterusnya. Yuan Huai dari rumah Huozhao datang melapor. Dengusan tungku, aku suka itu. Ini saja. Kembali gali sayur liar. Ruang tungku juga bagian dari sekta, juga berhak ikut kompetisi kan, ketua sekta. Yuan Huai, aku tahu kamu punya harga diri tinggi. Tapi yang terburuk dari kompetisi ini juga pembangunan fondasi. Kamu nggak mau mati. Karena murid Yuan Huai berani datang, itu artinya tidak takut mati. Ketua sekta, Yuan Huai memberimu kesempatan, menyerah saja. Tunggu, pedang tidak punya mata, tidak ada yang mengumpulkan jenazahmu. Hahaha, lucu banget. Ini pertama kalinya ruang tungku ikut kompetisi selama bertahun-tahun. Bukankah itu mempermalukan diri sendiri? Tapi aku mendukung dia, ketua sekta. Biarkan dia bertanding. Kebetulan dia juga musuh keluarga Yuanku. Pedang tidak kenal ampun tinju dan kaki tidak punya mata. Jaga dirimu. Nak, kamu datang untuk mati? Memalukan. Di mana adikku? Kalahkan aku akan bilang. Sepupu, kamu baru saja mengambil alih pembuatan senjata. Serahkan anak ini padaku. Aku menunggumu. Pertandingan 1. Murid Li King dari luar pintu melawan Yuan Huai dari ruang tungku api. Anak ini kamu nggak kalah sebelum aku main, kan? Li King ini yang paling kejam di antara murid luar. Paling jago senjata rahasia. Yuan Huai sudah sekarat. Sekte itu apa? Masa seorang koki lawan aku? Mohon petunjuk. Kudengar kamu nggak populer. Atau selir keluarga Yuan. Kalau aku bunuh kamu, Kak Yuan Yue pasti akan memberiku hadiah bagus. Berisik. Kamu jago bersembunyi, terus? Sudah, Yuan Huai mati. Yuan Huai ini cuma nunggu mati. Konyol. Apa? Cari mati. Formasi pertama tongkat Putian pukul gunung guncang harimau. Ini nggak mungkin. Yuan Huai si sampah tongkat. Bahkan nggak bisa kalahkan Yuan Huai. Guru, aku minta perintah tantangan ke Yuan Huai. Surat tantangan bisa langsung dipakai. Tapi kalau kalah, pemenang ambil semua poin si kalah. Nggak mungkin kalah sama dia. Tepat yang kuinginkan. Yun Yue naik panggung cari mati. Konyol, berlebihan. Bocah, kamu menantang seorang ahli tahap fondasi. Sangat bodoh. Kalian berapa? Dan bajingan tua di panggung. Aku akan bunuh mereka satu persatu. Game 2 Yuan Yue. Murid sekte luar. Versus Yuan Huai. Ruang dapur api. Mulai sekarang. Yuan Huai. Akhirnya aku dapat kesempatan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku akan menghancurkan tulangmu inci demi inci. Kamu tahu rasanya dipotong jadi 2. Siapa yang memberimu keberanian untuk memotong jadi 2? Yuan Huai, menyerah saja. Nggak ada yang akan menyalahkanmu. Ini bukan situasi yang bisa kamu tangani. Yuan Yue adalah petarung langka di keluarga Yuan kami. Pondasinya sudah dibangun sejak muda. Yuan Huai itu cuma badut loncat-loncat. Yuan Huai hari ini pasti celaka. Serangan penuh Yuan Yue ini, kekuatannya bahkan mendekati tahap Jindan. Hahaha. Di antara 10.000 murid ini, siapa yang bisa menahan pisau ini? Sudah waktunya siapkan peti mati untuk si bajingan ini. Yuan Huai sudah mati? Dia belum mati. Musim ini sudah mendekati periode pil emas kamu ternyata jatuh. Yun Huai, berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Ini nggak mungkin. Kamu kaget?
Bukannya ini masa pembangunan fondasi? Kebetulan, aku juga. Bohong. 3 hari lalu kamu masih di tahap awal fondasi. Kamu dapat camilan dari mana? Nggak bisa lihat gue jadi kaya? Gue bilang deh, gue paling benci playboy nakal kayak kamu, jelas terlahir dengan sendok emas, tapi nggak bisa lihat orang lain kerja keras sedikit. Kamu semut cuma bisa dijepit sampai mati. Coba aja, boom. Hahaha, malu banget. Apa kamu keturunan keluarga Yuan? Dipukulin kayak gini sama aku, mending kamu bunuh diri aja. Kamu cari mati. Nggak ada yang bisa menghinaku. Kamu nggak punya bakat bela diri. Mengandalkan pil obat untuk berkultivasi sampai sekarang, udah agak keterlaluan. Dao Xin Yuan, Yue goyah lagi, Yuan Huai mau menghancurkan Dao Xin-nya. Kamu, jangan sia-siakan sumber daya sekte itu bakul nasi. Bukan. Aku bukan bakul nasi. Aku Yuan Yue, putri pertama keluarga Yuan. Iya, kalau kamu bukan putri pertama keluarga Yuan andalkan terahmu, kamu juga petani aja. Kenapa kamu nggak cari manusia biasa untuk dinikahi? Kamu manusia biasa, jangan pernah pergi ke istana dewa. Nggak baik, Yuer. Tutup telingamu. Dia mau menghancurkan Dao Xin kamu. Aku bukan sampah. Aku putri pertama keluarga Yuan. Aku kebanggaan keluarga Yuan. Aku bukan sampah. Bukan. Kamu sampah. Aku ini jalang yang dikandung, kamu bahkan gak bisa kalahin aku, kamu bukan sampah. Sebenarnya, keluarga Yuan udah lama menyerah padamu, itu sebabnya Yuan Gang dikultivasi, kamu orang bodoh yang gak bisa ditolong. Andelin muka untuk berkultivasi jadi dewa, menyakiti orang lain. Aku sampah. Aku seharusnya nggak kultivasi jadi dewa. Iya, lanjutin. Nah, kamu beneran patahin tulang punggungku. Kamu memelihara set. Apa yang terjadi dengan iblis? Bunga di rumah kaca itu pasti tahu apa itu bakat. Jahat banget sih. Tapi kamu terlalu meremehkan dunia. Aku punya kantong belakang. Yuan Yue, makan sekarang. Ini Tian Yuan Dan. Dia mati. Tian Yuan Dan, aku pergi. Kamu cuma bisa makan sekali seumur hidup. Yuan Huai, ini pil Tian Yuan. Kamu bisa tukar 30 tahun hidup dengan kultivasi kekuatan spiritual. Level kultivasi Yuan Yuan saat ini sudah resmi mencapai tahap Jindan. Kamu? Yuan Shan, apa kamu nggak peduli sama nyawa sendiri? Asalkan kamu bisa menang. Semuanya sepadan. Yuan Huai, jangan kalah sama bajingan ini. Hahaha, ini kekuatan Jindan. Yuan Huan, aku ingin kau mati. Teknik hening sayap terbang. Tolong jadilah orang suci. Jadilah orang suci. Tunggu sebentar, lihat aku. Seperti kelelawar melihat langit. Main trik. Teknik bayangan punah. Siapa lagi yang mau menantangku? Udah selesai, aku istirahat dulu. Paling cepat 10 hari baru bangun. Jangan mati, Nat. Makasih, Guru. Guru keren banget. Yuan Yue habis dalam satu serangan. Sihir apa yang kau pakai? Hei tua, buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Yang minum obat itu adalah Yuan Yue. Alamnya naik dengan imbalan 30 tahun hidup. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Cara kau meningkatkan kekuatan. Berapa biayanya? Kau sendiri tahu. Gimana aku naik? Jangan pikirin. Yuan Gang, kau mau jadi Yuan Gang, kamu mau jadi pengecut? Baik, pertandingan sekte dilanjutkan. Apakah ada murid luar yang ingin menantang Yuan Huai? Anak ini aneh. Aku akan bunuh dia setelah selesai menyerahkan pekerjaan padamu hari ini. Kamu nggak mau si jalang itu? Aku lebih baik tidak memberimu kesempatan ini. Xiao Yue,
Aku pasti akan menyelamatkanmu secara terhormat. Tunggu aku. Karena tidak ada yang menantang, aku umumkan kali ini, Yuan Huai dari luar adalah pemenangnya. Mulai sekarang, Yuan Huai menjadi kakak senior sekte luar. Wah wah wah, kakak menang. Kakak menang. Iya. Haha. Hadiah kompetisi ini adalah 2000 batu roh tingkat rendah. Ada juga kontrak pernikahan dengan kakak senior sekte luar. Ayo, angkat mahar keluarga Su. 100 kati emas dan 100 tahil giok, penuh emas dan giok, harmoni 100 tahun, Tai-A, 1 bilah, Longquan, 1 bilah, jalan adil, saling bergantung, Wuyun Changlong, sebuah mutiara, sepotong giok, bintang, pasangan sempurna. Mahar yang luar biasa, ya Tuhan, sangat mewah. Beruntung banget. Yuan Huai, aku nggak nyangka kamu cukup hebat, jadi pasangan Tauku cukup lulus. Tapi jangan cepat puas. Aku sangat ketat dalam segala hal. Jangan khawatir, aku akan ambil batu roh ini. Tapi bagaimana jika aku membatalkan? Yuan Huai, Shu Wen adalah idaman semua murid laki-laki sekte Zixia. Kamu beneran mau nolak perjanjian nikah? Keluarga Su adalah keluarga kultivator besar. Lebih kuat dari 10 keluarga Yuan. Kamu tahu apa yang kamu sia-siakan? Aku bilang, aku batalkan pertunangan ini. Aku, Yuan Huai, nggak suka kemunafikanmu perempuan dengan lidah berbisa. Yuan Huai, aku putri sulung keluarga Shu. Terus kenapa kalau kamu putri sah? Dengan maharmu. Hilang dari mataku. Dia benar-benar istimewa. Berani-beraninya kamu memutuskan pertunangan kita? Ternyata ada pria seperti ini di dunia. Tunggu, aku mau kamu boleh minta harga berapapun, 10.000 batu roh, atau 100.000 batu roh. Atau kamu bisa beli seluruh keluarga Yuanmu, tapi aku, Su Wen, nggak bisa kehilangan muka. Aku ingin kamu merobek-robek kontrak pernikahan ini. Ambil potongannya satu persatu dan berikan padaku. Shu Wen, aku robek surat pertunanganmu, karena kamu merobek brosurku. Kita sekarang impas aku, Yuan Huai, bukan laki-laki yang hidup dari perempuan. Ambil uang busukmu. Beri aku alasan kamu punya yang kamu suka, kan? Iya. Orang yang aku suka adalah dia. Orang yang kusukai adalah dia Pri Zixia. Yuan Huai, kau ngomong ngawur apa sih? Astaga, anak ini dulu sukanya yang lebih tua. Aku bilang aku suka kamu. Aku cinta kamu dan ingin menikahimu. Aku ingin kamu punya anak untukku. Aku cuma suka kamu. Pri Zixia, Nona Shu. Kau ngerti apa yang aku bilang? Yuan Huai, kau tidak tahu malu, tahu posisimu. Aku Marga Shu, aku terima kau jadi anggota karena aku menghormatimu. Jangan kira aku akan memanjakanmu seperti keluargamu. Beri aku sifat burukmu. Kembali dengan maharmu, kau dibatalkan pertunangannya. Yuan Huai, aku beri kau dua pilihan. Atau menikah denganku, aku bunuh kau, pilih satu. Bunuh aku kalau kau bisa. Kau Yuan Huai, kau hanyalah murid luar. Aku akan naik ke dalam, bulan depan, murid dalam akan lebih besar darimu. Aku satu-satunya yang bisa keluar dari ring hidup. Oke, kompetisi gerbang dalam bulan depan. Aku akan ikut sebagai murid luar. Bunuh aku kalau kau bisa. Kekonyolan sudah berakhir. Kalian berdua kembali dan salin ilmu hati murni 10 kali. Yuan Huai. Yuan Huai pemberani banget. Aku mau ngomong sesuatu. Sudah kubilang. Ini yang ketiga. Aku bunuh kau. Kenapa wanita di sekte Zixia lebih dari satu? Aku tidak menyinggungmu tadi. Kamu nggak menikahi Shu Wen karena suka sama aku? Aku umur 1000 tahun. Aku juga 1000 tahun. Kenapa? Aku suka yang dewasa. Diam. Aku nggak mau dengar kebohongan ini lagi. Dan kamu harus berpikir matang, kompetisi murid dalam bukan main-main seperti murid luar. Murid dalam semuanya adalah orang-orang pilihan, bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat. Karena kontrak Shu Wen sudah berakhir, aku tidak bisa melepaskanmu. Aku nggak mau kamu mati. Nomor. Ada juga murid dalam yang semuanya di tahap tengah fondasi. Bahkan ada yang dari tahap akhir fondasi. Kamu harus tahu siapa yang kamu hadapi. Sadari betapa kecilnya dirimu, maka kemajuan mungkin. Tenang saja, aku punya kekuatan untuk bertarung. Dan akan kukatakan sekali lagi, kultivasi keabadian, bukan dewa, itu soal sumber daya. Lihatlah dunia.
Di balik setiap orang kuat bukanlah usaha individu. Itu adalah akumulasi sumber daya yang tak terhitung. Kompetisi murid dalam kamu harus setidaknya punya kekuatan tahap akhir fondasi. Kalau tidak, kamu akan malu sendiri. Bukankah itu cuma batu roh? Aku punya. Lakukan sendiri. Ketua Sekte. Ada urusan mendesak di kuil Tianji yang perlu dibahas. 2 murid langsung kami hilang. Hilang? Kok bisa? Aku cari orang untuk tanya, aku pergi ke Sekte Huanxi. Dia tidak pernah kembali. Kok bisa begini? Xu Wen, Yuan Huai. Kalian berdua selidiki Aku sial banget. Betul, aku dan dia. Ikuti perintah guru. Sekte Joy ini adalah tempat paling populer di seluruh Dongsheng Shenzhou. Katanya, bisa cari kekayaan, jodoh, dan kedamaian. Semua bisa diminta. Reputasinya sangat bagus di dunia. Tapi aku lihat kuil-kuil mereka punya aura pelupa. Aku tak selalu merasa setenang kelihatannya. Guru, apa maksudmu? Gak apa-apa. Mungkin aku salah lihat. Kamu harus ingat, murid inti adalah fondasi sekteku. Kau harus cari 2 kakak senior. Apa ciri-ciri 2 kakak senior ketua sekte? Zhou Yun dan Xuen 2 kakak senior. Bekas luka di belakang leher. Yang lain lahir dengan pupil ganda. Satu matanya punya 2 pupil. Iya. Yuan Huai, aku bilang aja. Sial bareng kamu. Bicara dulu, perjalanan ini soal aku. Kenapa? Cuma karena aku di tahap akhir fondasi, dan kamu di tahap tengah, kultivasiku lebih tinggi darimu. Oke, itu berbahaya. Kamu pergi, aku nyusup duluan. Sekte kegembiraan di depan. Aku sudah pernah lihat, katamu. Ayo kita kultivasi dulu, jangan bersuara, lihat situasinya. Bising. Selamat datang 2 penderma. Kalian berdua adalah abadi dan manusia. Datang ke sekte kegembiraan. Untuk apa? Guru. Ini istriku, kami akan segera punya bayi. Jadi aku datang ke kuil khusus minta berkah ibu dan anak selamat. Benar kata penderma. Tentu saja. Suasana kuilmu benar-benar bagus. Omong kosong, ini kuil paling sakti di dinasti Zhou Timur. Dunia tahu kegembiraan. Hanya dupa yang tak bisa dilupakan, di mana para peziarah setumpuk tulang. Perhatikan kata-katamu saat sujud di aula tunduk. Jangan lagi buka matamu, lari sebelum gelap. Berhenti bicara omong kosong di sini. Dua penderma. Maaf, ini orang gila. Alasannya tidak masuk akal, kita hanya bisa menunggu. Jika itu adalah bodhisattva, buka matamu, dan lari sebelum gelap, apa maksudmu? Apa yang ingin dikatakan orang gila ini? Kunci orang gila itu menakutkan. Ya. Kalian berdua, ikuti aku ke Istana Angin Kencang. Di sana ada dupa paling sakti, minta janin naga dan phoenix untuk istri. Kalian berdua bisa minta keinginan. Aku berharap istriku punya 8 anak. Kamu bisa melahirkan 8 anak lucu untukku. Hampir berhasil, jangan cari mati. Amin. Kalau Buddha buka mata, lari sebelum gelap, bodhisattva ini benar-benar buka mata. Apakah keinginan Bapak dan Ibu sudah terkabul? Sekarang sudah malam. Jika tidak keberatan, Bapak dan Ibu bisa menginap di vihara ini, tidak terlambat untuk pergi besok pagi. Ada yang salah dengan biksu gendut ini. Bagus, kebetulan kami juga lelah. Tolong biksu untuk mengatur. Tentu saja. Biksu, kenapa patung Buddha 2 orang ini begitu hidup? Bapak punya mata jeli. Ini adalah biksu yang sudah meninggal di vihara kami. Kami akan melapisinya dengan serbuk emas, melukis di atas teratai. Biasa disebut Buddha daging. Buddha daging? Ini orang mati sungguhan. Kebiasaan apa ini? Hanya sekte yang sangat dihormati,
yang bisa memiliki Buddha daging, membuktikan kekuatan sekte. Ini benar-benar besar, keren banget. Sudah. Tidak, kenapa Buddha emas di sini menangis? Beneran? Akhir-akhir ini cuacanya lembab banget. Kan ku bilang, lembab? Ya, Pak, aku masih berharap bisa bawa istriku hari ini. Atur kami menginap bersama. Biksu miskin baik akan mundur duluan. Kakak senior Zhou Yun dan Xu Wen. Bekas luka di tengkuk. Yang lain terlahir dengan pupil ganda. Ada 2 pupil dalam 1 mata. Ini 2 saudaraku. Kamu lagi ngapain? Jangan cari kakak senior kita. Kalau tidak salah, mereka sudah dibunuh. Kok tahu? Ikut aku. Kamu ngapain? Ikut aku? Bukannya kamu bilang nginep? Xu Wen, dengar aku. Ada yang tidak beres di sini. Ada masalah? Apa masalahnya? Tuan rumahnya baik banget. Kamu lihat Buddha daging tadi? Sebenarnya dia. Kamu ini apa? Sebenarnya, ini punya nilai seni yang cukup tinggi. Seperti hidup. Tidak ada seni seperti ini di sekte kita. Bagus sekali. Belakangan ini, malam hari, sering ada babi hutan di dekat sini. Jadi kunci pintunya. Aku tidak tahu bagaimana kalian berdua sampai ke sini. Kami keluar kencing. Baik, aku sediakan kamar dan makan untuk kalian berdua. Jika kalian berdua tidak menghargainya, aku sudah tidak punya muka. Aku nggak bisa pura-pura lagi. Jangan makan apapun yang mereka kasih. Maksud kamu? Nggak ada yang benar di sini. Saudara-saudara, kita mungkin sudah dibunuh. Kekuatan kakak itu melebihi kita. Artinya, kultivator pondasi sempurna tidak akan bisa keluar dari kuil Buddha ini hidup-hidup. Itu ilusi. Ya, aku ingin kau mati dengan tenang. Aku nggak nyangka kamu sepintar ini. Tapi, anak muda, kamu juga sudah di ujung. Aku akan biarkan kau melukis. Aku ingin melihat siapa di antara kita yang melukis hari ini. Formasi penjebak roh jahat abadi. Nah, aku akan korbankan hatimu untuk yang mulia. Hahaha, di formasi ini, senjata nggak berguna. Kalian manusia biasa yang siap disembelih. Ini bukan darah manusia. Darah manusia enak nggak sih? Panas banget. Apaan sih kamu? Ada energi iblis di darah manusia. Guruku bilang aku iblis, aku merasa seperti manusia. Ada tulang iblis di tubuhmu. Binatang yang bukan manusia maupun iblis. Orang tua itu membawamu. Tongkat. Jurus pertama tongkat Futian. Pukul gunung, goyang harimau. Membosankan, nggak semenarik bulan purnama. Ini embrio spiritual. Ramuan yang terkait banyak keyakinan. Pakai ini, aku bisa langsung tembus ke tahap akhir pondasi. Yuan Huai, kamu memang punya kemampuan. Gak apa-apa, udah selesai. Cepetan balik ke sekte lapor. Apa yang terjadi hari ini? Makasih udah selamatin aku. Gak usah berterima kasih. Ingat, mulai sekarang kalau keluar harus dengerin aku. Kamu.
Sekte Joisih udah bercampur sama iblis. 2 murid langsung mati. Aku juga kesel. Murid Yuan Huai dan Shu Wen udah berjasa kok. 1000 batu spiritual. Senjata sakti. Makasih, Guru. Yuan Huai. Seneng lo masih hidup, biar gue bunuh lo sendiri. Let's go. Gimana adikku? Dia baik. Dia cuci kakiku, dia layani guru di malam hari, dia mukul aku. Gimana kalau gue balikin dia ke lo? Besok gue tunjukin lo siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Hancurin buat gue. Akhirnya udah tahap akhir fondasi. Ada harapan deh. Kompetisi murid dalam tahunan akan segera dimulai. Para murid dalam adalah yang terbaik di sekte kita. Pemenang hari ini. Kamu bisa mendapatkan kitab rahasia pusaka tertinggi kita. Langkah Naga Bagua. Oke. Yuan Huai, jangan mati terlalu cepat, aku masih menunggumu. Oke, kebetulan aku juga ingin membunuhmu. Maka, secara terbuka rayu adik perempuanku. Pertandingan pertama, Yuan Huai melawan Shu Wen. Yuan Huai, aku di tahap akhir fondasi, kamu bukan tandinganku, menyerahlah. Ayo, Nona, biar aku belajar. Kayaknya kamu nggak mau minum bersulang, kalau begitu, minum hukuman. Pedang terbang. Apa? Kakak senior dikalahkan dalam hitungan detik. Aku menyatakan kemenangan ini milik Yuan Huai. Guru sekte, tidak perlu basa-basi. Aku nyatakan perang dengan Yuan Gang sekarang, tak peduli. Deklarasi perang apa, Yuan Gang? Ku dengar Yuan Gang jenius yang tiada tara. Dia sudah di tahap akhir pembangunan fondasi. Yuan Huai, kau gila. Yuan Gang dipilih oleh tetua Yuan Shan, dia sudah di tahap akhir pembangunan fondasi. Dialah figur yang diharapkan jadi penerus kepala sekte. Langsung pilih yang terkuat. Benar, aku memang ingin menyatakan perang pada Yuan Gang. Menarik. Bajingan sepertimu berani menantangku? Lelucon. Keterlaluan. Angkat pedangmu, aku tak mau bicara omong kosong dengan sampah sepertimu. Sampah. Hahaha, bawa orang ke sini. Xiao Yuan, ada apa? Kakak, aku baik-baik saja. Wanita cantik ini tidak patuh. Sebagai tuan, tentu aku harus menghukum, baik kecil maupun besar. Tangannya tidak sengaja mengotori bajuku. Tentu saja aku akan melumpuhkannya, Yuan Huai. Kau, Yang Gang, kau cari mati. Karena aku gurunya. Bunuh dia. Kau bisa apa, pengecut? Angkat pedangmu, hadapi maut. Kak, kau bukan tandingannya. Dia sudah diwarisi oleh para sesepuh. Sekarang dia orang terkuat di pintu dalam. Ku bilang angkat pedang, kau tuli. Oke, aku main sama kamu. Evolusi 3000. Ini ilmu rahasia. Yuan Shan ternyata menyebarkan ilmu rahasia ini. Ini gila. Gunung patah. Kak, berhenti mukul. Xiao Yu nggak apa-apa. Kak. Xiao Yuan. Aku baru mulai sedikit. Dan kamu udah tumbang Yuan Huai, lo nggak ngerti, kultivasi itu soal latar belakang, soal sumber daya. Hidupmu percuma. Lo cuma bangsat yang merangkak dari dasar O. Aku masih ingat kamu bahkan nggak punya metode kultivasi. Tapi kamu punya adik yang baik. Tungku yang bagus. Saat dia dewasa nanti, aku bisa petik. Aku juga harus makasih karena kamu kirim dia ke aku.
Bunuh kamu gini atau biarin kamu utuh? Kau masih bisa bicara. Aku merasakannya. Latar belakang yang kau sebutkan, sumber daya yang kau sebutkan, dan orang tua awanmu. Kalau begitu, masih belum terlambat untuk bersujud dan mengaku. Jadi aku sampai pada kesimpulan. Ternyata latar belakangmu hanya itu. Aku masih bisa bertarung. Pedang Ki Darah mencari maut lukisan 1000 pedang Phoenix. Pedang Phoenix. Yuan Huai, lari. Yuan Huai, cepat merunduk. Kakak, Guruku mengajarkan satu kalimat. Generasi pendekar kita. Bahkan, di hadapan para patriark 3 agama. Jangan pernah mundur dari semangat bertarung. Yuan Huai, hari ini kau tak akan bisa lagi menutupi mataku. Metode tongkat Futian, jurus ketiga. Hancurkan langit. Ini adalah kekuatan dari fondasi pembangunan kesempurnaan agung. Cincin ini ternyata punya kekuatan sebesar itu. Kamu sendiri yang cari masalah. Bagaimana mungkin? Aku jelas yang terkuat. Ternyata kamu lemah. Kamu, ilmu terlarang. Amarah tak berguna dari si pecundang. Kakak akan membawamu pulang. Nggak mungkin. Kok kamu bisa kalah sama bajingan? Yuan Gang, sebagai murid sekte Zixia, itu menjijikkan. Pemimpin sekte, kamu selalu memihak Yuan Huai. Jangan-jangan kalian berdua teman lama? Yuan Gang, kamu kaget. Pertandingan sudah selesai, Yuan Huai menang, Yuan Gang dikeluarkan. Kenapa aku bisa bertarung lagi? Yuan Huai. Aku ingin kau mati. kakak, Xiao Yuan. Xiao Yuan, kenapa kamu bodoh banget? Kak. Aku sudah nggak punya ibu lagi. Nggak bisa tanpa kakak. Xiao Yuan. Jangan takut. Kakak pasti bawa kamu pulang. Ya. Kita pulang. Xiao Yuan. Wah, hubungan kakak adik yang mengharukan? Gimana kalau gini? Aku akan mengantarmu bertemu kakak perempuanmu sekarang, oke? Energi dan darah mendidih. Amarah Lingtai. Guru membunuhnya untukmu. Guru, aku akan bunuh dia dengan tanganku sendiri. Yuan Gang. Kau terpesona. Masih berani sakiti murid sekte? Hari ini aku bersih. Terus? Hukum rimba. Yang kuat jadi raja. Biar aku saja. Yuan Gang. Aku mau kau bayar nyawa Xiao Yuan. Yuan Huan, mundur. Penggugat ini bukan tandinganmu. Dengerin saran pacar kecilmu, sembunyi di pelukannya dan nangis. Hidup dan mati. Hari ini, aku Yuan Huai, bertarung mati-matian. Jangan bunuh Yuan Gang. Kenapa diam? Oke. Salah, kau terbunuh. Pembunuh akan membunuh. Kau pantas mati. Cari mati. Kau tak mati. Mana aku bisa mati? Ketidakadilan, Kong melotot. Jurus keempat tongkat Futian, kuasai langit dan bumi. Kakak akan balas dendammu. Berani kau bunuh aku. Bunuh aku.
Keluarga Yuan tak akan melepaskanmu. Bagaimana dengan ibuku? Bagaimana dengan Xiao Yuan? Mereka hanyalah sekelompok raksasa. Bagaimana dengan ini? Ikut aku. Aku akan jadikan keluarga Yuan sebagai pendukungmu. Diam. Yang diabaikan keluarga Yuan, hari ini akan kukirim kau ke jalan binatang. Yuan Zhu, tolong aku. Hidup. Hidup. Aku bilang, siapapun yang datang hari ini akan mati. Tanding. Yuan Shan dan Yuan Hua harus mati. Si tua itu menindas muridku. Guru, jika aku tidak bisa, bantu aku bawa Xiao Yue pergi, Zixia. Kau biarkan Yuan Huai membunuh cucuku. Apa alasannya? Tetua Yuan, bicaralah dengan hati-hati. Pertama, keduanya bertarung sampai mati. Hidup atau mati. Kedua, Yuan Gang ini tidak kuat mentalnya. Tersihir. Yuan Huai hanya membersihkan pintu untuk sekte Zixiaku. Yuan Gang ini adalah putra langsung keluarga Yuan. Ia adalah keturunan keluarga Yuan. Saat memasuki gerbang abadi, kau harus lepaskan ikatan duniawi. Kau selalu begitu. Aku cuma tanya kau. Apakah kau bertekad melindungi Yuan? Shu Wen bawa Yuan Huai ke bawah buat berobat. Oke, mulai sekarang keluarga Yuan kami mundur dari sekte Zixia. Terima kasih, Pri Zixia, atas perlindunganmu. Kau boleh salahkan aku atas kematian Xiao Yuan. Seandainya aku lebih cepat maju untuk bawa dia pulang. Mungkin dia nggak akan. Xiao Yuan itu adikku. Aku seharusnya jemput dia. Yun Huai mau bawa gadis ini pulang. Kau jaga sekte ini. Yuan Shan kelihatannya nggak baik. Kamu. Yuan Huai, kau mau kembali ke rumah Yuan? Aku ikut denganmu. Keluarga Yuan selalu ingat keluargaku, Su. Aku bisa bantu kamu. Gadis dari keluarga Xu lumayan. Hehe. Sekte ini kena musibah. Cepat balik. Nggak bagus. Aku khawatir bakal ada kecelakaan di sekte. Kalau begitu, ayo cepat balik. Ayo. Minggir. Kak Yuan Huai, kita nggak akan terperangkap di penghalang darah, kan? Setengah benar, penghalang darah itu nyata. Cuma dia terhubung ke neraka. Neraka? Hanya iblis jatuh yang dipenjara di neraka. Aku nggak mau pergi, Yuan Huai. Aku nggak mau ke neraka. Jangan panik. Kamu berani nongol? Nggak pantas aku turun tangan sendiri. Kamu lukai keponakanku. Mati aja. Yuan Shan, keluarga Yuanmu, mereka cuma berani pakai cara licik kayak gitu. Takut kakekmu bakal kejam kena tongkat aku. Diam saja. Nggak usah memprovokasi aku, bocah sialan. Aku masih sibuk balik ke sekte Zixia. Kamu bakal mati di neraka. Yun Shan, Yun Shan. Yun Shan, Yun Shan. Guru, gimana caranya aku bisa keluar dari penjara neraka ini secepat mungkin? Yuan Shan takut, dia udah masuk ke jalan iblis. Aku takut itu bakal merugikan sekte. Nak, kau muridku. Cukup gila. Tapi neraka ini nggak gampang keluar, ya? Guru Zixia ada di sekte. Kok panggilnya mesra banget sih? Nggak usah detail. Yang penting hasilnya guru, Yuan Shan pergi untuk Zixia Fairy. Waduh, berhenti teriak. Oh gitu. Tapi dengan kekuatanmu sekarang, setidaknya 3 tahun. Guru, sudah kubunuh Yuan Gang. Aku sudah di puncak Jindan,
bisa lompat tingkat, bahkan Nascent Soul pun bisa kubunuh dengan satu tongkat. Hantu ini kau bisa bunuh dengan satu tongkat, tapi kalau ketemu ahli, mungkin agak rumit. Ini wilayah Raja Iblis, tanpa nafsu, hanya dengan mengalahkannya. Baru bisa keluar dari alam baka. Siapa? Siapa? Aku harus naik tingkat secepat mungkin. Kau kan setengah manusia, setengah iblis. Gak bisa menahan kekuatanku lama. Pertarungan dengan Yuan Gang, aku paksakan. Jiwaku rusak. Aku perlu tidur. Gak bisa bangun fondasi untuk sementara. Kalau kau tembus tahap Jindan, mungkin masih ada peluang. Guru, aku mengerti. Aku akan menembus. Xu Wen itu kakak senior sekte luar. Kualifikasinya juga cukup. Jadi guru, jangan ganggu. Hehe. Kenapa gayamu kayak monyet murahan? Kamu lihat cowok barat laut itu? Bukan, ini bukan guru. Tapi wajahnya persis seperti guru. Jadi ada apa? Siapa kamu? Aku Raja Monyet. Bukan. Guru masih di dalamku. Kamu Sun Wukong. Lalu siapa guruku? Kau bilang guru. Sepertinya kau kenal monyet bau ini. Mungkinkah 6 telinga lain? Bahkan tongkatnya sama. Apa kau 6 telinga? Diam. Jangan samakan Lao Sun dengan sampah macam itu. Guru masih tertidur. Sekarang kita harus maju. Kenapa kamu punya tongkat ini? Oke. Benar-benar aroma yang familiar. Keluar dan mati. Aku hanya bisa memukul 1 dari 3 dunia ini. Guru, bangun. Kamu jauh lebih buruk dari monyet. Jangan panik, murid. Aku juga Mau bunuh cucuku? Murid, kau nggak mau mati, kan? Ternyata beneran kau. Beraninya kau masuk ke alam mautku. Aku bakal hancurin kau. Jadi akulah satu-satunya monyet sakti. Yang terakhir main Raja Monyet asli palsu sama aku sudah mati. Mustahil. Aku monyet langit mahasakti. Akulah yang asli. Murid, ingat cara terakhir yang Lao Sun ajarkan? Kalau aku nggak bisa tembus jiwa muda. Kalau soal hidup mati, aku nggak sanggup. Lao Sun punya satu trik terakhir buat ngajarin kamu. Upaya terakhir. Betul. Kalau gitu kau bisa memurnikan jiwa Lao Sun. Bukan cuma aku bisa punya kultivasiku. Dan satu hal lagi, aku akan tetap jadi dharmamu. Guru, beri aku kekuatan. Beri aku balas dendam. Aku nggak bisa. Baiklah, jangan cerewet deh. Murid Lao Sun harus lindungi diri sendiri. Zixia, jaga aku. Kita nggak boleh mati semua di sini. Ini juga kehendak Lao Sun. Guru, bunuh cucuku. Mencari maut. Hukum mewakili langit dan bumi. Yuan Huai, kau selamatkan aku lagi. Aku, Xu Wen, akan ikut kau seumur hidup. Aku nggak berani jadikan Nona Xu pembantuku. Ikut kau adalah kehormatanku. Ayo, kita cepat balik ke sekte. Urusan Yuan Shan juga harus segera dilapor ke guru. Yuan Huai, kenapa kok berhenti? Cepat bilang ke Master Dong, biar dia siap lebih awal. Ada yang tidak beres. Ada apa sih? Coba lihat lebih dekat. Sejak balik ke sekte sampai sekarang, kita nggak lihat siapapun. Ya, kemana semua orang pergi? Jangan-jangan Yuan Shan udah datang? Aku cari pakai kekuatan spiritual. Nggak ada yang aneh kok. Lalu kita... Pisah. Kamu terluka, pedangmu hilang lagi. Pulang ke kediaman, rawat luka, sekalian bawa alat ajaib. Jadi, kau berutang sama Master. Levelku udah naik, lukaku udah sembuh. Sekarang, meski ketemu Yuan Shan langsung, aku juga sanggup bertarung. Kiriman suara Zixia bikin aku tenang. Aku harus buruan lihat. Oke, aku balik secepatnya. Kamu hati-hati ya. Oke.
Pengkhianat, Yuan Shan. Berani kau datang? Zixia, ini aku, Yuan Huai. Yuan Huai, kau tidak mati? Ah, siapa bilang aku mati? Aku masih hidup dan sehat, kan? Yuan Shan bilang kau mati. Yuan Shan masih berani Karena kamu belum mati, kenapa tidak cepat kembali saat menerima pesan? Setelah aku menerima transmisi, aku diseret ke penjara alam baka bersama Shu Wen. Neraka. Shu Wen itu. Zixia, jangan khawatir. Shu Wen, aku juga membawanya keluar. 9 Master Sekte Pendosa. Hei, guru, jangan pukul aku, sakit. Coba aku lihat. Guru terlalu cemas. Lancang. Lihat nanti. Sudah sembuh. Alam baka itu berbahaya. Kamu beruntung bisa keluar hidup-hidup. Dan kultivasimu harus tekun. Guru macam apa yang tidak bisa melihat kultivasimu? Guru, sebenarnya murid telah menerima warisan para senior. Ini adalah basis kultivasi, bunuh Raja Iblis, tanpa keinginan dan kabur. Peluang nekat. Kamu beruntung banget. Zixia, kau ingin tahu dewa mana yang membantuku? Aku khawatir alam baka ini bukan leluhur iblis tertentu. Tapi lihat dirimu, King Ming tidak kerasukan. Bukan leluhur iblis. Senior ini seperti orang tua baruku. Selamatkan nyawaku. Buka jalan untukku. Dia adalah Kitian. Zixia. Kamu... Ini Yuan Shan? Benar, Yuan Shan, si pencuri, bukan cuma ninggalin sekte tapi juga mempraktikkan ilmu hitam. Yuan Shan, sebagai tetua sekte. Pengkhianatan. Berani-beraninya kamu praktek ilmu hitam? Berani-beraninya kamu balik lagi sekarang? Dasar jalang. Kau bersekongkol dengan Yuan Huai untuk menghancurkan keturunan keluargaku, Yuan. Mana mungkin aku ampuni kau. Karena kau tak bertobat, hari ini aku akan membersihkan sekteku. Haha, kau terlalu meremehkanku. Aku tetua seabad, bukan tanpa kemampuan. Tetua Yuan yang sombong terlalu percaya diri. Ilmu hitammu sudah berakhir. Angku, kau pikir canda? Sihir. Kau berubah jadi jahat. Asalkan cukup kuat. Kalau iblis, Zixia gelisah di dalam rumah, kekuatan spiritual, kacau. Keluarga Yuan benar-benar tak tahu malu. Nggak tahu malu, hahaha. Kau di hatiku. Itu perlahan akan mengikis kekuatan spiritualmu. Mengacaukan meridianmu. Hahaha. Aku sarankan, kau serahkan kultivasimu sekarang, dan sekte. Aku pertimbangin biar kamu utuh. Aku, pemimpin sekte Zixia yang terhormat, mana mungkin aku menyerah padamu? Gak kelihatan bagus, masih terlalu tergesa-gesa. Tunggu aku hisap beberapa kali lagi. Hancurkan lagi. Hari ini lagi nggak fit. Tunggu saja. Sekte Zixia, aku harus menghancurkanmu. Cuma kamu. Mungkin kamu datang dari jauh, juga menemukan sekte sudah hilang. Tapi tidak ada tanda pertarungan. Ilmu sihir dari pegunungan jauh. Bisa menyerap basis kultivasi dan nyawa kultivator. Separuh murid di sekte terbunuh secara diam-diam. Aku pemimpin sekte. Harus lindungi mereka. Jadi kamu membubarkan para murid? Ya, aku akan mengirim murid yang tersisa ke setiap sekte untuk minta bantuan. Jadi kamu hanya akan tinggal di sini dan mati? Aku pemimpin sekte, tak akan mundur. Lalu kenapa kamu tidak tinggal dan bertarung melawan pegunungan jauh bersama? Pegunungan jauh mempraktikkan ilmu hitam. Para murid tidak bisa melawannya sama sekali. Lagi pula, sekarang aku sudah lama terluka, tidak ada jaminan kemenangan total. Tahukah kamu?
Jika bukan aku yang datang sekarang, kalau Yuan Shan, kamu sudah mati di sini hari ini. Aku adalah Zixia Eucharis. Bahkan jika kamu coba meledakkan diri, kamu bisa bertaruh, sama-sama kalah. Main. Yuan Huai, sembrono. Biar aku peluk kamu. Guru, untunglah kami berhasil menyusul. Jixia, aku akan melindungimu. Yuan Huai, kamu nggak guna? Ribuan tahun umurmu, diejek sama bocah ingusan. Yuan Huai, kamu dengan ketua sekte? Pujaan hatimu adalah ketua sekte. Iya, sudah kubilang. Aku suka Zixia. Itu ketua sekte, itu peri Zixia. Terus, aku Yuan Huai, suka Zixia. Oke. Omong kosong, perbaiki dirimu. Hamha, guru. Kamu masih lebih cantik. Guru, Anda terluka. Ceritanya panjang. Aku nggak mau bilang. Kalian berdua, segera tinggalkan sekte ini. Apa? Pergi? Aku tidak pergi. Aku bilang akan menjagamu. Percuma banyak bicara. Aku tidak bisa membiarkan murid-muridku mempertaruhkan nyawa untukku. Guru, roh primordial ini sangat kuat. Yuan Huai dan aku pasti... Zixia. Pergi sekarang. Ketua sekte Yuan Huai, kau sudah bertekad mati bersama anjing itu, Yuan Shan mati bersama. Aku tidak akan pergi kemanapun. Tapi bagaimanapun kau putri satu-satunya keluarga Shu. Aku juga tidak akan pergi, kau ketua sekte, dan aku juga. Baik. Sembuhkan luka secepatnya guru, biar aku yang urus. Baik. Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Kenapa kau kembali? Maaf, guru, aku tidak patuh murid datang untuk menyerah. Apa yang kau lakukan? Guru tidak percaya aku bisa kalahkan Won San, maka akan kubuktikan padamu. Beraninya kau menghinaku? Guruku yang lain adalah Raja Kera. Lalu bagaimana dengan perang melawan surga? Zixia, dewa dan iblis bercabang. Jangan terobsesi. Kembalilah ke surga bersamaku. Kra, lepaskan. Jika langit menekanku, aku akan melawan langit. Kau kembali. Jangan khawatir. Ya, aku kembali. Yuan Huai, kamu tangguh banget. Belum mati. Kamu nggak mati? Masa Yuan Huai mati? Karena anjing tua keluarga Yuan ada di sini, kenapa kamu lari? Di sekte gede ini cuma tinggal 2 prajurit sisa. Buat apa gue lari? Nggak gampang kamu kabur dari alam baka. Kesini mau mati lagi. Hidup atau mati, biar kamu yang bilang. Atau pikirkan gimana kamu mati. Yuan Shan, kamu lukai murid sekteku. Hari ini kita... Yuan Shan, kau bunuh murid sekteku. Hari ini kita bereskan. Bercanda. Cuma kamu? Aku benar kan? Kau dapat kesempatan lagi. Ini nggak adil sih. Nggak adil itu yang harus aku bilang. Kalau kau tidak membunuh keturunan keluarga Yuanku, aku bisa pertimbangkan terima kamu, tapi sekarang... Keluarga Yuan lebih rendah dari sekelompok binatang. Kau? Lupa. Kamu juga dari keluarga Yuan, kan? Mulut tajam. Enggak bagus. Aku bersembunyi berhari-hari. Demi saat ini, Yuan Huai, kali ini aku akan hancurkan kamu.
Hukum bersuara untuk langit dan bumi. Ini dia. PH, Aku nggak nyangka kamu seberuntung ini. Aku nggak puas. ini semua ulahmu sendiri hari ini. Kultivasi, sejak zaman dahulu, hukum rimba, pemenang jadi raja. Aku cuma sebal, tidak kubunuh kau lebih awal. Kamu pantas mati kalau lemah? Kalau begitu, Yuan Gang dan Yuan Yue seharusnya sudah mati. Kenapa kau balas dendam? Keturunan keluarga Yuan. Bagaimana aku bisa seperti orang hina sepertimu, menghancurkan jalur peri keluarga Yuan? Sialan kau, Zixia melindungimu. Kalian semua pantas mati. Kamu benar-benar tidak mau menyesal. Guru, aku menang.